Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Pujianggitia dengan NIM 04424061 UPBJJ Bandung, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. COVID-19 atau bisa kita sebut dengan coronavirus merupakan bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada manusia ataupun pada hewan. Ya, manusia yang terjangkit virus tersebut akan mengalami infeksi pada saluran pernapasan, yaitu mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau Super Acute Respiratory Syndrome, atau bisa disebut dengan pernapasan akut berat. Coronavirus jenis ini ditemukan pertama kali itu pada Desember 2019 di Wuhan, Cina, yang bisa kita sebut dengan atau sering kita sebut dengan COVID-19. Kasus ini dimulai dari Desember 2019 dengan gejala pneumonia atau radang paru-paru. Kasus ini diduga berawal dari pasar hewan yang menjual berbagai macam jenis daging, termasuk hewan yang jarang dikonsumsi seperti kelelawar, ular, dan jenis tikus dan lain-lain di pasar Huanan, Wuhan, Cina. COVID-19 juga diduga dibawa kelelawar yang dimakan oleh manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus juga sebenarnya tidak asing bagi kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. COVID-19 mulai masuk ke Indonesia itu sejak tahun 2020 yang menyebabkan banyak kasus yang terjadi. Menurut data JHUC SSE COVID-19 Indonesia sepanjang tahun 2020 sampai dengan 25 Oktober 2022 ada sebanyak 6.480.000 jiwa yang terpapar dan sebanyak 158.000 korban yang meninggal dunia. COVID-19 mempengaruhi beberapa permasalahan di Indonesia, contohnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan itu mengandung arti usaha sadar yang dilakukan untuk meningkatkan potensi diri agar memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat sekitar. Sistem pendidikan Indonesia pada awalnya sebelum pandemi itu yaitu tatap muka, yaitu pembelajaran yang dilakukan di tempat yang sama dan adanya interaksi antara pengajar dan siswa secara langsung, dan memudahkan untuk para siswa memahami materi yang disampaikan. Namun, pandemi COVID-19 melanda Indonesia, maka sistem pendidikan atau pembelajaran pun berubah. Kegiatan belajar siswa menjadi terganggu akibat peraturan pemerintah yang mengadakan pembatasan berskala besar atau disebut dengan lockdown, yang mengakibatkan semua sekolah di Indonesia itu ditutup. Hingga kegiatan belajar pun berpindah, yaitu di rumah masing-masing dan dilakukan secara daring atau secara online. Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Akan tetapi, pendidikan pun harus terus berjalan agar dapat mencetak generasi bangsa yang lebih cerdas lagi dan menjadi harapan bagi bangsa di masa depan. Pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi tertentu yang bisa menjalin komunikasi antara pengajar dan siswa agar tetap bisa menjalankan pembelajaran di pandemi kali ini. Sebelumnya, kita tidak pernah menduga akan adanya pandemi COVID yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Namun, dengan cara online juga kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, sesuai dengan waktu luang yang kita punya. Namun, banyak sekali masyarakat yang mempunyai kendala, yaitu tentang jaringan internet yang susah dan kepemilikan handphone. Dan bagi para pengajar juga harus lebih memberikan penyajian materi secara menarik dan mudah dipahami oleh para siswa. Pengajar juga menerapkan sistem pembelajaran dengan materi yang disampaikan yaitu berkaitan dengan aktivitas atau keterampilan hidup selama di rumah. Contoh aplikasi yang digunakan sebagai monitoring atau pembelajaran jarak jauh ini yaitu aplikasi Zoom. Pembelajaran jarak jauh juga mempunyai dampak tersendiri bagi para pelakunya. Bagi para pengajar, mempunyai dampak positif dan negatifnya. Positifnya, para pengajar lebih mahir lagi menggunakan teknologi untuk memberikan materi terhadap peserta didiknya. Walaupun terkadang masih banyak pengajar yang sulit untuk memahaminya, apalagi pengajar yang
sudah berada di usia tidak muda lagi. Dan dampak negatifnya, pengeluaran lebih banyak karena untuk membeli kuota internet yang memadai untuk mengakses pembelajaran kepada para siswa dan mengolah materi siswa dengan mudah dipahami dan menarik. Dampak bagi para siswa pun ada positif dan negatifnya. Positifnya, para siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja sesuai waktu luang yang mereka punya dan bisa mengasah kemampuan mereka tentang pemahaman materi tersebut. Akan tetapi dampak negatifnya pun ada, yaitu siswa itu merasa dipaksa untuk memahami materi tersebut tanpa harus bertanya dan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Peserta didik juga kadang merasa jenuh karena kurang adanya sosialisasi dengan orang lain. Namun ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menjamin sukses pembelajaran di masa pandemi. Yang pertama, rencana kontingensi, yaitu mengatur semua hal mulai dari cara menjamin keselamatan para siswa hingga memastikan hak pendidikan yang terpenuhi. Kedua, mendistribusikan sumber-sumber daya yang dapat mencegah penyebarannya penyakit seperti mengukur suhu tubuh terlebih dahulu, menggunakan masker, mencuci tangan, atau dengan hand sanitizer. Yang ketiga, membentuk tim khusus untuk mendorong penerapan protokol kesehatan dan keselamatan. Dan yang keempat, memastikan tersedianya dan terdistribusinya sumber-sumber belajar bagi para siswa dan guru selama pembelajaran jarak jauh. Dan yang kelima, menyediakan pelatihan khusus untuk para pengajar untuk bisa lebih siap lagi menyediakan materi pembelajaran yang lebih bagus, yang lebih menarik. Dan yang keenam, yaitu adanya monitoring terhadap siswa dan pengajar agar tetap terjalinnya sistem moral yang kuat dan mengakibatkan pembelajaran dilakukan secara optimal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.